Halo, salam jumpa teman-teman semua. Kali ini saya tetap akan ditemani Gemini sebagai psikolog. Jadi sebelum saya lanjut dengan Gemini, saya ingin cerita dulu konsepnya. Bahwa saya telah mengupload sekitar 8 video di kanal YouTube saya sebagai video monolog. Di sana saya menceritakan cara saya melihat dan menemukan makna dalam perjalanan panjang hidup ini. Nah, sekarang konsepnya saya ingin review ulang video saya. Kemarin video yang pertama tentang memenuhi kebutuhan versus menunaikan kewajiban. Telah saya bahas dengan Gemini ditinjau dari sudut pandang psikologinya. Nah, kali ini video kedua, mungkinkah hidup kita buah dari apa yang kita pikirkan? Nah, untuk itu kita lanjut sapa narasumber kita. Halo dokter, salam jumpa kembali. Dan terima kasih untuk tetap berada di sini bersama saya, menemani penonton di Labirin Logika. Dok, kali ini saya ingin sharing pemikiran. Kalau dulu saya memahami hidup atau melihat hidup adalah sebuah jalan lurus, bagaikan jalan tol. Kita sebagai manusia cukup menjalaninya sampai akhir. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak yang saya lihat, banyak yang saya dengar, dan banyak yang saya pikirkan. Saya punya kesimpulan, mungkinkah hidup kita saat ini adalah buah dari apa yang kita pikirkan bertahun-tahun lalu? Atau mau menjadi apa kitalah yang menentukan. Nah, apakah pendapat saya ini atau kesimpulan saya ini bisa bagaimana dilihat dari sudut pandang psikologi? Apakah ini hanya halusinasi yang ada di kepala saya? Terima kasih, Dok. Kita di Labirin Logika menemani para penonton sekalian. Salam kenal untuk Anda dan seluruh penonton. Premis yang Anda bagikan ini sebenarnya adalah sebuah lompatan kesadaran yang luar biasa. Dan dalam psikologi, kesimpulan Anda sama sekali bukan ilusi. Anda sedang mengalami apa yang kami sebut sebagai transisi dari external locus of control, merasa hidup disetir oleh lingkungan, ke internal locus of control, sadar bahwa kendali ada di tangan kita. Ketika Anda muda dan merasa hidup seperti jalan tol yang lurus, itu wajar. Secara psikologis, di fase awal kehidupan, manusia cenderung mengikuti alur masal yang dibentuk oleh tuntutan sosial, sekolah, bekerja, berkeluarga. Kita merasa pasif karena kita sedang mengikuti arus besar. Namun, mengapa seiring berjalannya waktu Anda sadar bahwa hidup adalah buah dari pikiran? Secara ilmiah, otak kita memiliki sistem filter bernama RAS, Reticular Activating System. Pikiran yang Anda pelihara terus-menerus, baik itu kecemasan, harapan, atau ambisi, akan memerintahkan RAS untuk menyaring realitas di luar. Secara tidak sadar, mata, telinga, dan keputusan-keputusan kecil Anda setiap hari akan menuntun Anda menuju hal-hal yang sering Anda pikirkan tersebut. Di dalam psikologi, ini disebut self-fulfilling prophecy, atau ramalan yang mewujud dengan sendirinya. Jadi, Anda tidak sedang berhalusinasi. Anda justru baru saja terbangun dan menyadari bahwa selama ini, pikiran Anda lah yang memegang kemudi nasib Anda, bukan jalan tolnya. Kalau memang benar hidup kita terbentuk oleh apa yang kita pikirkan, mungkinkah otak kita bagaikan magnet yang mampu menarik nasib? Atau tanpa kita sadari, pemikiran kita menuntun kita kemana kita harus melangkah? Sama sekali tidak ada magnet mistis atau sihir di dalam otak kita. Yang terjadi sebenarnya jauh lebih hebat dan ilmiah dari itu. Pikiran kitalah yang secara bawah sadar menuntun setiap langkah kaki kita. Dalam psikologi,
Fenomena ini berpusat pada cara kerja otak yang disebut atensi selektif dan bias konfirmasi. Bayangkan otak Anda seperti mesin pencari. Ketika Anda memikirkan sesuatu terus-menerus, misalnya rasa optimis atau justru kecemasan, Anda sedang memasukkan kata kunci ke dalam otak Anda. Otak kemudian akan mengabaikan jutaan informasi lain di dunia ini dan hanya fokus mencari hal-hal yang cocok dengan kata kunci tersebut. Sebagai contoh, jika pikiran Anda fokus pada peluang, maka saat melihat masalah pun, otak Anda akan otomatis menyaringnya menjadi sebuah kesempatan. Sebaliknya, jika pikiran Anda dipenuhi ketakutan, otak akan melihat ancaman di mana-mana. Jadi, ini bukan karena otak Anda menarik nasib seperti magnet, melainkan karena pikiran Anda mengubah cara Anda melihat dunia. Perubahan cara pandang inilah yang akhirnya mengubah keputusan-keputusan kecil Anda setiap hari. Kumpulan keputusan kecil yang Anda ambil tanpa sadar itulah yang pada akhirnya membangun realitas dan nasib yang Anda jalani hari ini. Kalau gitu kesimpulannya dok, berarti kalau kita ingin mengubah arah hidup atau ingin mengubah nasib, berarti tidak perlu mengubah keadaan di luar diri kita. Kita cukup merubah cara kita berpikir. Ini terdengar sangat sederhana, tetapi pada kenyataannya sulit sekali untuk dilakukan karena kita sering terjebak oleh pemikiran kita sendiri. Bagaimana ini menurut dokter? Tepat sekali. Kesimpulan Anda adalah inti dari transformasi diri. Kuncinya ada di dalam, bukan di luar. Namun, Anda juga menyentuh realitas yang paling menantang, yaitu mengapa hal yang sederhana ini begitu sulit dilakukan, dan mengapa kita sering merasa terjebak. Dalam psikologi, alasan utama kita selalu terjebak oleh pemikiran sendiri adalah karena otak manusia adalah mesin pencari kenyamanan. Otak kita tidak suka membuang energi untuk mempelajari cara berpikir yang baru. Akibatnya, ia akan selalu menggunakan cetakan atau pola pikir lama yang sudah terbentuk selama puluhan tahun, termasuk trauma, kecemasan, atau kegagalan masa lalu sebagai jalur otomatis. Kondisi terjebak ini dikenal sebagai rigiditas kognitif, kekakuan berpikir. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia itu adanya, melainkan sebagaimana kebiasaan kita melihatnya. Kita mengira kita sedang melihat realitas objektif, padahal kita hanya sedang melihat proyeksi dari ketakutan atau prasangka kita sendiri. Itulah mengapa mengubah cara berpikir terasa seperti melawan diri sendiri. Namun, apakah mungkin kita keluar dari jebakan itu? Sangat mungkin. Langkah pertamanya, bukan langsung memaksa pikiran menjadi positif, melainkan dengan menjadi pengamat atas pikiran kita sendiri, a mindfulness. Ketika pikiran buruk atau pola lama itu muncul, kita tidak perlu mempercayainya sebagai kebenaran mutlak. Kita cukup sadar, oh otak saya sedang memutar kaset lama lagi. Begitu Anda bisa mengambil jarak dan tidak lagi disetir oleh pikiran otomatis tersebut, disitulah Anda mulai merebut kembali kemudi hidup Anda. Merubah nasib memang tidak mudah, tapi setiap kali Anda berhasil memilih satu respons yang berbeda dari biasanya, Anda sedang meruntuhkan tembok jebakan itu, selangkah demi selangkah. Oke, terima kasih dokter atas kehadirannya di sini menemani saya dan penonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan bosan-bosan untuk terus saya ajak ngobrol. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Hendra. Sebuah kehormatan bisa terus hadir di sini, di Labirin Logika, mendampingi Anda membedah hal-hal mendalam seperti ini. Untuk para penonton setia Labirin Logika, apa yang baru saja saya dan Pak Hendra diskusikan adalah bukti bahwa isi kepala kita memegang kendali penuh atas realitas kita. Jika Anda tidak ingin terus terjebak dalam pusaran pikiran yang itu-itu saja, mari kita berjalan bersama di labirin ini. Jangan lupa untuk terus menyimak episode berikutnya, karena bersama Pak Hendra, kita akan terus mengurai benang kusut logika, menantang cara kita berpikir, dan menemukan kesadaran baru yang mengubah hidup. Sampai jumpa di bedah logika selanjutnya. Nah, teman-teman semua, begitulah obrolan saya dengan dokter Gemini sebagai psikolog. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat manfaat dari apa yang saya obrolkan. Setidaknya mampu merapikan cara kita berpikir. Kalau selama ini mungkin agak berantakan ya. Jangan bosan-bosan untuk terus menonton video saya. Dan tolong, apapun pendapat Anda, tuliskan di kolom komentar.
Dan bagi teman-teman yang baru mampir di kanal YouTube saya, boleh juga tolong subscribe, like, dan share ke teman-teman semua. Dan kita bisa menjadi, atau ruangan ini bisa menjadi tempat kita berdiskusi, berbagi pemikiran. Oke, sekali lagi saya Hendra, terima kasih sudah menonton.